Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Samantara, bagaimanapun di Samantara. Katamu lawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Teman-teman semua pasti tadi sudah melihat cuplikan video yang saya tampilkan di awal. Begitu indahnya tanah air Indonesia. Di balik tanah air Indonesia yang kita rasakan pada saat ini, ada perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan. Dan maka dari itulah saya, Nesya Rizky, akan menyampaikan sedikit perjuangan para pahlawan kita, mulai dari persiapan kemerdekaan hingga pembacaan teks proklamasi. Peristiwanya bermula dari Perang Asia Pasifik pada tahun 1944, di mana pertempuran antara pasukan sekutu Amerika Serikat melawan tentara Jepang. Karena perperangan ini semakin memanas hingga posisi Jepang pun semakin terdesak, Jepang mencari bantuan kepada masyarakat Indonesia. Hingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Unaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia asalkan masyarakat Indonesia mau membantu tentara Jepang melawan pasukan sekutu. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di kantor-kantor Jakarta, tetapi dengan syarat berdampingan antara bendera merah putih dengan bendera Jepang. Hingga masyarakat Indonesia mendengar kata-kata kemerdekaan, ia bersemangat membantu Jepang melawan pasukan sekutu. Dengan janji yang telah diberikan oleh Jepang kepada Indonesia pada 1 Maret 1945, diumumkan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI, yang beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh DRKRT Rajiman Weddio Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Agar mendapatkan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, terdapat 3 tokoh yang terlibat dalam pembentukan rumusan dasar negara tersebut, yaitu
Yang pertama, Mohyamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin menyampaikan pidato yang berisi gagasan pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, berjalannya waktu, Soepomo menyampaikan kembali pidato pada tanggal 31 Juni 1945, yang mana pidato Soepomo tersebut berisi gagasan 5 gagasan utama, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan kembali pidatonya yang berisi 5 gagasan utama. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai 5 dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai istilah Pancasila. Hingga pada tanggal tersebut juga dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai pada masa akhir sidang pertama, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang tugasnya mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai rumusan dasar negara. Kemudian BPUPKI mengadakan sidang yang kedua membahas tentang Undang-Undang Dasar atau UUD dan bentuk negara. Kemudian BPUPKI juga membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernamakan Panitia Perancang UUD. Panitia ini menyepakati bahwa Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan UUD. Kemudian, Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang untuk merancang rumusan batang tubuh yang diketuai oleh Soepomo. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai oleh Soepomo melaporkan hasil kerja panitia, yaitu yang pertama, Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan UUD, yang ketiga, batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia perancang UUD telah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 16 Juli 1945. BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh panitia perancang UUD. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu DRS Muhatta. Kemudian sebagai
Subarjo. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang, kemudian ditambah sebanyak 6 orang, yang kemudian anggota PPKI sebanyak 27 orang, dengan tugasnya yaitu mempersiapkan segala sesuatu pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional yaitu Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, dan Radziman Wettiodiningrat. Dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam untuk menerima segala informasi tentang kemerdekaan. Kemudian terjadi sebuah peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah golongan pemuda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan setelah mendengar Jepang menyerah tanpa syarat ke pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Namun, keinginan golongan muda justru mendapat pertentangan dari golongan tua yang dipimpin oleh Bung Karno itu sendiri. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi akan diputuskan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, jadi harus menunggu dulu. Tapi, setelah melalui diskusi yang alot, akhirnya Bung Karno menyatakan bersedia memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kemudian, pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Itulah perjuangan para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda mempertahankan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan mengingat semua perjuangan yang telah dikorbankan oleh para pahlawan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.